introspeksi diri atau mawas diri atau mulat sarira untuk mengenal diri kita, siapa saya, siapa kita, selalu berharap bisa Hindu Nusantara itu ajak. Om Swastiastu, semeton Hindu Channel yang berbahagia, yang kami hormati, kami dari Pura Poyogan Agung Kutai dari Gunung Sedayu menyampaikan bahwa kegiatan-kegiatan hari raya, salah satu contoh hari raya Galungan, dilaksanakan di Pura Poyogan Agung Kutai atau tepatnya masyarakat Hindu di Kabupaten Kutai, Kartanegara, dilaksanakan sama sebagaimana dilaksanakan di Indonesia, Bali khususnya. Nah, panduan-panduan tentang Hari Raya Galungan tentunya tidak seperti detailnya di perayaan di Bali. Sehingga acara di Pura Poyogan Agung Kutai, pusat perayaan Hari Raya Galungan melalui persembahyangan Galungan itu dipusatkan di Pura Poyogan Agung Kutai. Barangkali sedikit berbeda dengan di pura yang lainnya, itu dilaksanakan pada malam hari karena kondisi pengempuan Pura Poyogan Agung Kutai sebagian besar adalah bekerja pada pagi hari. Rentetan Hari Raya Galungan, semuanya pada paham mengapa kita merayakan Hari Raya Galungan, apa itu Hari Raya Galungan, dan kita sudah pahami semua bahwa prosesi atau rentetan kegiatan itu kalau khusus untuk di Tenggarong kita peringati, kita laksanakan persembahyangan bersama itu mulai dari Sugian Jawa, Sugian Bali, penampahan, dan Hari Raya Galungan itu sendiri, dan berakhir pada sebulan berikutnya pada saat Pegak Tuakan. Nah, konsep-konsep Hari Raya Galungan ini tentunya semeton kami sudah paham. Oleh sebab itu, pada perayaan Hari Raya Galungan, kami selalu menyarankan, terutama para semeton-semeton yang kurang barangkali untuk membaca agama secara detail, setidaknya mulai melalui persembahyangan, upacara peringatan Galungan, bersama-sama kita introspeksi diri atau mawas diri atau mulat sarira untuk mengenal diri kita, siapa saya, siapa kita, bahasa Kutai ini kecampur bahasa siapa kita gitu, bahwa kita hendaknya mengutamakan untuk melaksanakan dharma atau kebaikan. Karena di situ dalam hakikat Galungan diceritakan bahwa perayaan kemenangan dharma melawan adharma. Dalam artian apa? Kita di dalam memperingati ini mengenang kembali dan supaya kita bisa melaksanakan kehidupan kita, bagaimana kita harus didasarkan pada perbuatan-perbuatan baik yang berdasarkan ajaran Weda kita. Memang pada dasarnya kalau di rantau, katakanlah demikian bahasanya di luar Bali, ada hal-hal yang perbedaan-perbedaan yang saya katakan tadi, ada perbedaan-perbedaan, tidak bisa saklek arus A, arus B upakaranya, tidak. Jadi di sini menyesuaikan. Ya, mohon izin, Tuan Haji jadi Pinandita dari Pewintanan Alit sampai dengan Pewintanan Pancaresi, dari perkembangan itu ibaratnya canang sari saja nggak bisa. Sehingga
perkembangan upacara peringatan Galung ini juga menyesuaikan. Setelah bisa canang, meningkat ke pejati, meningkat ke ayaban, dan seterusnya. Sesuai dengan kemampuan. Jadi kita tetap mulai mengacu pada sastra-sastra yang ada oleh para leluhur kita. Oleh sebab itu, kita di sini boleh dikatakan selalu berharap bisa Hindu Nusantara itu ajak. Bagaimana Hindu Nusantara itu? Ini juga harus dipahami. Jangan sampai karena di rantau alasannya tidak bisa bikin Banten. Semuanya bisa dilakukan dengan rasa tulus, ikhlas, dengan yadnya kita, melalui karma kita, perbuatan dalam membuat upakara itu, maka itu akan bisa terlaksana dengan baik. Jadi hakikat galungan, Tuh Haji tidak banyak bercerita, karena semeton Hindu Channel ya. Hindu Channel itu sudah lebih dikjaya piawawe tentang hal itu. Tapi Tuh Haji sekedar memberikan suatu gimana kalau di Kutai dirayakan enggak itu galungan. Nah itu pada hakikatnya demikian penyampaiannya. Makanya ceritanya boleh dikatakan tidak membungkulan lah bahasa Balinya itu ya. Yang mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan ini bahwa di Pura Pejagan Agung Kutai, di semeton kita di Kutai Kartanegara, Kabupaten Kartanegara ini, peringatan hari raya itu berjalan dengan baik hari raya Galungan, rentetannya dengan Kuningan. Terus di sana apalagi ada tumpak krulut, ada pun kalau persembahan rutin purnama tilem. Tuh. Jadi hari raya Hari Suci Saraswati, tumpal andap itu sudah persis dilaksanakan. Seperti yang saya katakan tadi, bebantanannya, upacaranya itu menyesuaikan dengan kemampuan di sini. Kami tidak memaksakan harus begini, tidak ada. Karena sepengetahuan Tuh Haji, di dalam catatan sastra itu tidak ada bahasa arus. Kita di sini di garis bawah gimana kita berbuat itu dengan tulus, ikhlas sebagai kata daripada yadnya itu sendiri. Kita harus betul-betul tulus melaksanakan itu sehingga kita tidak ada bahasa terkekang, wajib. Nah, terutama ini untuk anak-anak muda. Berkembang anak muda itu selalu mengatakan dalam suatu perkumpulan apa membuat Banten susah. Nah ini barangkali itu setelah terjawab di sini di pura ini, sehingga kita mulai yang bisa dikerjakan. Saya kira demikian. Saya dengan akhir dengan Perma Santi. Om Santi 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 Om.